presiden. Adalah kamera dulu, kamera itu yang 2 orang tuh sini sampai ke rumah saya tuh, ke situ tuh masuk. Misalnya ada apa sih Om? Nanti Enggak, buat shooting katanya Bu. Shooting apa Om? Enggak, shooting aja katanya gitu. Enggak lama ajudannya datang sini. Bu Nining sebentar lagi datang ya. Saya Mama itu apa sih sebentar lagi datang? Enggak lama Pak Prabowo datang. Berarti yang baru dikasih uang anak-anak doang? Anak-anak kecil doang. 100. Berapa? 100 ribu, anak-anak kecil Pak, anak-anak sini pada ngegroyok semua. Bagian ajudannya Pak apa namanya tuh? Teddy? Iya Pak Teddy ya. Teddy. Itu yang ambil KTP sama kakak. Buat apa? Enggak tahu. Babingsa yang ambil orang abrik kayak pakaian loreng-loreng. Angkatan darat. Angkatan darat. Minta data gitu? Iya, saya diambil, mama saya diambil. Buat apa bilangnya? Enggak tahu buat apa. Ntar ada ya Bu katanya gitu. Kata dia yang ngomong ke suami saya juga. Ya saya mah nggak berharap lah Pak, yang penting ya berharap nggak berharap lah, mudah-mudahan rezeki. Kayak gitu. Aja dari Dijanji itu yang Babinsa itu minta KTP sama kakak? Iya. Nggak tahu dijanji. Pakai seragam nggak dia? Pakai seragam. Iya kata dia, ntar ya Bu, ada sesuatu katanya dia Pak. Sesuatunya apa tuh belum tahu? Nggak tahu sesuatu apa, nggak tahu. kan dia nggak jelasin malu. Iya. Ini gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, jatuh saya lupa makan obat. Sobat semuanya, tadi videonya sudah diputar ya. Dan ada pengakuan keterlibatan Babinsa segala dan lain sebagainya menunjukkan bahwa itu settingan. Tentu fakta-fakta ini ya bisa dibantah. Tadi dikatakan ibu itu KTP, KK, ada Babinsa, ya ada bagi-bagi uang buat anak kecil 100 ribuan. Lalu kemudian dijanjikan sesuatu, apa itu sesuatu tidak tahu. Kemudian Prabowo datang ya. Dengan bahas dengan tubuh yang agak susah ya berjalan gitu ya. Tapi kalau joget kuat dia ya. Oke, coba kita lihat bantahan dari Fahri Hamzah ya. Coba kita lihat. Wakil Komandan Bravo Komunikasi Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Fahri Hamzah menyebut aksi belusukan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto belusukan Cilincing Jakarta Utara bukan settingan. Pak Prabowo itu selalu mengatakan bahwa TNI itu adalah tentara rakyat, lahir dari rakyat. Luar biasa. Tidak bisa diragukan karena itu bukan pura-pura atau settingan, kata Fahri saat dikonfirmasi ya. Jadi dia mengkonfirmasi fakta dengan doktrin ya. Ya doktrinnya seperti itu, tapi kan faktanya kita bisa lihat apakah settingan atau tidak ya. Jadi itu dua hal yang berbeda. Doktrinnya iya, tapi faktanya kan kita harus persoalkan. Kemudian Fahri menuturkan Prabowo sebagai mantan prajurit TNI memang lahir dari rakyat. Oleh sebab itu meski telah pensiun Prabowo tetap bersama rakyat. Itu datang dari dalam hati beliau sendiri dan itu memang dirasakan oleh rakyat sekarang ini bahwa Pak Prabowo yang akan mengurusi nasib rakyat yang banyak. Ucap dia. Allahu Akbar ya. Apakah dari hati Fahri? Sebelumnya Prabowo belusukan ke Kampung Sawah Cilincing, Jakarta. Prabowo berbincang dengan masyarakat sekitar untuk mendengar langsung keluhan dari warga. Kehadiran Prabowo di Cilincing bukanlah yang pertama kali. Sebelumnya ia pernah ikut masak besar bersama warga pesisir Cilincing pada Jumat 8/12. Kemudian kalau bantahan dari Grace Natali lebih komprehensif lagi, lebih banyak lagi nih bantahannya. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran buka suara soal tudingan Prabowo Subianto melakukan belusukan settingan saat mengunjungi Cilincing, Jakarta Utara. Pasalnya saat belusukan Prabowo tanpa pengawalan ketat dan hanya ditemani oleh ajudannya. Wakil Ketua TKN Grace Natali menilai sah-sah saja bila Prabowo memberikan kabar kepada petugas keamanan setempat jika ingin datang belusukan ke Cilincing. Hal ini untuk memastikan keamanan hingga rute belusukan.
Keamanan mungkin sudah tahu juga rutenya ya kan, supaya untuk keamanan saja sih. Karena bagaimanapun Pak Prabowo adalah Menteri Pertahanan aktif, kata Grace. Grace mengatakan faktor keamanan sangat penting saat melakukan belusukan. Dan pengamanan itu sah bila dilakukan oleh paslon lain. Calon-calon yang lain juga saya kira ada standar keamanan tertentu yang saya kira sulit untuk dijaga betul-betul rahasia. Tapi untuk alasan keamanan saya rasa bukan gimmick-gimmick, kata Grace. Sebelumnya Prabowo kedapatan mengisi akhir tahunnya dengan belusukan ke Cilincing, Jakarta Utara. Di Cilincing, Prabowo menyapa dan mendengarkan curahan hati masyarakat. Ya, sahabat era sekalian. Oke, coba sahabat era sekalian saya bikin polling ya. Apakah Anda percaya belusukan Prabowo tidak atau settingan aja ya, biar bingung. Oke. Apakah Anda percaya belusukan Prabowo settingan? Ya. A. Percaya. B. Tidak percaya ya. Mudah-mudahan orang tidak miss ya, karena apakah Anda percaya belusukan Prabowo settingan? Jadi kalau percaya settingan berarti A, tidak percaya settingan B ya. Coba kita post sobat era sekalian. Jadi ada satu hal yang merisaukan rasanya ya. Coba Anda bayangkan kalau ada presiden dengan kesehatan yang tidak prima. Ya gimana ya untuk menghadiri pertemuan-pertemuan internasional, belusukan ke rakyat dan lain sebagainya. Pak Jokowi ya kita akui sangat sehat ya, masih berusia muda. Tapi bagaimana dengan Prabowo Subianto seandainya nanti menjadi presiden ya? Apakah tidak sulit nantinya beliau untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini harus menjadi persoalan kita. Jadi terlepas apakah itu belusukan atau tidak, itu ya soal inilah soal bantahan Fahri Hamzah, soal bantahan Grace Natali, tetapi yang jelas ya menyulitkan kalau seandainya memang itu settingan. Ya, artinya memang tidak ada kemampuan. Yang kedua, yang saya risaukan juga adalah bagaimana mungkin presiden yang tidak pernah berkampanye kok tiba-tiba pollingnya paling tinggi. Lalu banyak laporan tentang kemungkinan melakukan kecurangan atau dikhawatirkan melakukan kecurangan karena ditopang oleh kekuasaan. Ini juga membuat kita kemudian ya bertanya-tanya ya, berpikir kok bisa begitu ya. Oke, sobat era sekalian, coba kita karena begini, Anies Baswedan sudah melakukan tidak hanya belusukan tapi jadi belusukan dimanapun termasuk ke media sosial. Itu pun baru merangsek nomor 2 ya, padahal segenap upaya sudah dilakukan untuk memperkenalkan diri kepada rakyat. Lah ini ada calon yang diam-diam saja tetapi elektabilitasnya paling tinggi. Ini serius. Tetapi mengingat Prabowo sudah 4 kali dengan ini masuk surat suara, ya mungkinlah dimaklumi lah kalau seandainya untuk for the time being ya paling banyak suaranya ya, paling banyak ya istilahnya paling banyak dukungannya for the time being ya, for the time being ya. Itu saja sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia, keren, cadas.